OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam perekonomian nasional. A. Kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK akan terus mencermati dampak kenaikan signifikan yield pasar surat utang terkini terhadap pasar keuangan domestik. Dalam rangka menjaga ketahanan dan stabilitas sektor jasa keuangan pada saat terjadinya fluktuasi di pasar keuangan. Lembaga jasa keuangan diharapkan untuk terus memonitor erat perkembangan portfolio investasi yang dimilikinya. B. Kebijakan penguatan sektor jasa keuangan dan infrastruktur pasar. 1. OJK telah menerbitkan POJK nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang P2SK dalam rangka penguatan penerapan prinsip tata kelola pada bank dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi. POJK ini diterbitkan mengingat tata kelola merupakan hal yang sangat fundamental dalam pengelolaan kegiatan usaha suatu bank untuk dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. 2. OJK telah memerintahkan perbankan untuk memblokir sejumlah rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal. Tidak hanya untuk rekening yang terkait judi ilegal, tapi berlaku juga untuk rekening bank yang digunakan untuk tindak pidana ekonomi lainnya, termasuk investasi ilegal dan pinjol ilegal. OJK akan terus meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan PPATK untuk menangani berbagai tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem perbankan. 3. OJK mewujudkan komitmen untuk mengakselerasi dekarbonisasi ekonomi melalui peluncuran dan implementasi perdagangan perdana unit karbon melalui Bursa Karbon pada tanggal 26 September 2023 dengan Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara Bursa Karbon. Bursa Efek Indonesia telah melalui proses dan mendapatkan izin OJK sebagai penyelenggara Bursa Karbon sebagaimana diatur dalam SEOJK nomor 12, SEOJK 04 2023 tentang tata cara penyelenggaraan perdana perdagangan karbon melalui Bursa Karbon sebagai peraturan pelaksana atas POJK tentang perdagangan karbon melalui Bursa Karbon. 4. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, OJK mendukung inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan. Salah satunya melalui penyusunan RPOJK mengenai penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandasan keberlanjutan yang direncanakan terbit pada tahun ini. Dalam RPOJK ini tidak hanya mengatur terkait penerbitan green bond sebagaimana yang telah diatur sebelumnya, tapi juga memperluas pengaturan terkait penerbitan green sukuk, social bond, sukuk, sustainability bond, dan sukuk, sustainability link bond, sukuk, serta sukuk wakaf. Perluasan cakupan produk keberlanjutan dimaksud merupakan upaya OJK dalam menyediakan sarana pembiayaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. 5. OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM SCK, khususnya bagi industri pasar modal, dengan bersama perwakilan asosiasi industri profesi, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pelatihan dan akademisi, menyusun rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, RSKKNI bidang pasar modal. Hal-hal yang disempurnakan dalam RSKKNI ini antara lain penyelarasan substansi unit kompetensi, pengembangan unit kompetensi terkait fungsi bisnis dan fungsi manajemen risiko, serta penambahan unit kompetensi terkait keuangan berkelanjutan dan perdagangan karbon. 6. OJK sedang menyusun RPOJK mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah
dan produk pada lini usaha suretyship atau suretyship syariah. Dalam perkembangannya, produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit menjadi salah satu produk dengan portfolio yang terbesar di perusahaan asuransi umum. Proses underwriting atas risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi menjadi hal yang penting dalam menjaga tingkat rasio klaim serta tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Tingginya tingkat eksposur risiko yang ditanggung oleh produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit menjadikan produk ini harus dikelola secara prudent. 7. OJK tengah melakukan kajian untuk merumuskan kerangka pengaturan terkait pengelompokan perusahaan asuransi berdasarkan tingkat permodalan yang dimiliki dalam rangka mendorong konsolidasi pada sektor industri asuransi. Dengan demikian, kerangka pengaturan pada sektor industri asuransi nantinya dapat diimplementasikan secara lebih proporsional dan objektif, serta penyelarasan antara tingkat kompleksitas kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan asuransi dengan kapasitas permodalan yang dimiliki. C. Pengembangan dan penguatan SJK Syariah. 1. Pada industri asuransi syariah, pasca terbitnya POJK spin-off unit usaha syariah, OJK senantiasa melakukan monitoring agar pada saat batas waktu spin-off tahun 2026, proses spin-off dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik berupa konversi menjadi perusahaan asuransi syariah full-fledged atau transfer portfolio kepada perusahaan asuransi syariah yang telah berdiri sebelumnya. 2. OJK berkomitmen terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui A. Program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah, singkatannya si Cantik, yang mendorong hadirnya duta literasi perempuan keuangan syariah. Salah satunya dengan memberikan pelatihan literasi secara berkelanjutan kepada key opinion leader atau berbasis komunitas yang akan fokus pada para ibu penceramah atau mubalik, pimpinan dan pengurus majelis taklim, pengurus masjid yang dengan kepemimpinan dan pengaruhnya akan memberikan pengaruh besar untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada komunitas perempuan atau ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok pengajian atau majelis taklim dan organisasi. B. Forum Edukasi dan Temu Bisnis atau singkatannya FEBIS antara santri UMKM, mahasiswa, dan industri jasa keuangan syariah. Dengan dilakukan sesi workshop dan sharing session dengan menghadirkan penggerak inklusi keuangan dari Young Entrepreneurs Academy dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong para santri menjadi pelaku bisnis atau santripreneur berbasis syariah. B. Inovasi teknologi sektor jasa keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto atau bidang IAKD. 1. Dalam rangka penguatan dan pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan dan aset keuangan digital IAKD, dan sebagai wujud quick wins atas implementasi Undang-Undang P2SK, A. OJK sedang menyusun master plan dan roadmap bidang IAKD termasuk aset kripto. B. Rancangan POJK dan ketentuan pelaksanaan di ITSK dalam rangka mengembangkan inovasi di sektor keuangan dan memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara ITSK juga sedang disusun, yang mencakup ketentuan terkait fungsi pengembangan, perizinan, pengawasan, dan pengenaan sanksi dengan dukungan bimbingan teknis dari lembaga internasional dan otoritas negara lain. C. OJK sedang mengembangkan Digital Innovation Center sebagai innovation hub dan penguatan fungsi regulatory sandbox dalam mendorong inovasi, produk,
layanan, dan aktivitas baru berbasis teknologi di sektor jasa keuangan. 2. Selain itu, OJK senantiasa berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk pelaksanaan pengaturan dan pengawasan. OJK berkoordinasi dengan Bapepti terkait alihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P2SK. Proses yang dilakukan saat ini yaitu melakukan pendalaman mekanisme pengaturan, perizinan, dan pengawasan aset kripto secara berkelanjutan. B. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka membahas pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P2SK. Hal yang dilakukan antara lain memetakan cross-cutting issue dalam hal koordinasi dan harmonisasi kebijakan dan pengaturan aset kripto. E. Penguatan literasi dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen. OJK terus mendorong akselerasi literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah melalui fasilitasi sinergi program bersama berbagai pemangku kepentingan, khususnya melalui forum TPAKD diantaranya di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Sulsel dan Jawa Tengah. A. OJK bersama TPAKD dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Sulselbar menginisiasi program layanan literasi dan inklusi keuangan ke daerahku, singkatannya Layarku, yang bertujuan untuk memaksimalkan peran IJK yang memiliki jaringan kantor di seluruh kabupaten kota di wilayah Provinsi Sulselbar untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan. B. OJK bersama TPAKD dan FKIJK Provinsi Jawa Tengah menginisiasi program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa Kelurahan atau disebut PIKD se-Jawa Tengah yang bertujuan sebagai pusat informasi keuangan yang menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif sehingga literasi dan inklusi dapat meningkat, memperkuat sektor jasa keuangan, serta menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang ilegal dan merugikan masyarakat.